warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Endang Sakila dengan NIM 24030-160. Saya berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teori dan Sejarah Sastra, yang mana saya akan memaparkan lebih lanjut materi teori dan sejarah sastra beserta contoh-contohnya. Teori sastra adalah kajian yang membahas berbagai pendekatan, prinsip, dan konsep untuk menganalisis dan menginterpretasi karya sastra. Teori sastra bertujuan untuk memahami bagaimana karya sastra dibentuk, bagaimana karya tersebut mempengaruhi pembaca, serta bagaimana karya sastra berhubungan dengan konteks sosial, budaya, dan historis di sekitarnya. Teori ini mencakup berbagai aliran dan pendekatan seperti strukturalisme, psikulturalisme, feminisme, marxisme, psikoanalisme, dan lain-lain. Sejarah sastra adalah kajian mengenai perkembangan sastra dari masa ke masa. Sejarah sastra melibatkan penelusuran karya-karya sastra yang muncul dalam berbagai periode sejarah dan budaya. Sastra, perubahan bentuk dan gaya sastra dari zaman ke zaman. Sastra juga mempengaruhi pengaruh-pengaruh sosial, politik, dan budaya yang membentuk karya sastra di suatu periode tertentu. Melalui sejarah sastra, kita dapat memahami bagaimana tradisi perkembangan dan beradaptasi dengan konteks zaman, serta bagaimana sastra mencerminkan realitas kehidupan manusia pada masa itu. Berikut adalah beberapa contoh teori dan sejarah sastra yang sering dibahas dalam kajian sastra. Contoh teori sastra. Yang pertama itu strukturalisme. Teori ini menganalisis karya sastra dengan melihat struktur internalnya, seperti bahasa, narasi, hubungan antara elemen dan karya tersebut. Yang kedua ada poststrukturalisme. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap strukturalisme dan lebih menekankan ketidakpastian dan ambiguitas dalam teks. Poststrukturalisme berfokus pada deskonstruksi makna yang ada dalam karya sastra. Yang ketiga adalah marxisme. Pendekatan ini melihat karya sastra dalam kaitannya dengan kelas sosial, ekonomi, ideologi. Sastra dianggap sebagai cerminan dari struktur sosial dan perjuangan kelas. Yang keempat ada feminisme. Teori ini mengkaji karya sastra dengan fokus pada peran gender, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta bagaimana stereotip gender dibentuk dalam teks. Yang kelima ada psikoanalisme. Teori ini menganalisis karakter dan tema dalam sastra berdasarkan konsep-konsep psikoanalisme seperti ketidaksadaran konflik batin dan dorongan seksual. Yang kedua itu ada contoh sejarah sastra. Yang pertama, sastra klasik Yunani dan Romawi. Sastra ini berkembang pada abad ke-8 hingga ke-5 Masehi di Yunani dan Romawi. Sastra ini meliputi karya-karya epik, drama, dan filsafat yang sangat mempengaruhi. Yang kedua ada sastra abad pertengahan. Sastra pada periode ini banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Kristen dan cerita-cerita kepahlawanan serta moralitas. Yang ketiga ada sastra Renaissance. Pada periode ini, sastra berkembang dengan tema-tema kemanusiaan, rasionalitas, dan kebangkitan ilmu pengetahuan, seringkali dipengaruhi oleh pemikiran humanis. Yang keempat ada sastra modern. Sastra modern muncul pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, dengan fokus pada eksplorasi individu, disorientasi sosial, dan kritik terhadap nilai-nilai tradisional.
Dan yang kelima, itu ada sastra postmodern. Sastra postmodern mengkritik gagasan universitas, menekankan pluralitas perspektif, dan seringkali mencampur genre dan bentuk sastra. Sekian dari presentasi saya hari ini. Sebelum saya menutup presentasi saya, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pak Topik membeli kopiah dijahit, berdu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.